Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada makan? Udah. Enggak. Oke, kalau begitu pada kegiatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai menuju masa depan berkilau, strategi cerdas memilih jurusan kuliah. Jadi kenapa Bapak mengambil ini? Begitu banyaknya mahasiswa yang salah dalam memilih jurusan, berhubung kita ini masih di kelas 10 ya, masih perlu adanya perencanaan supaya kedepannya akan lebih matang, lebih siap lagi dan tidak akan menyesali pilihan. Oke, yang selanjutnya siapa yang bersedia ingin memimpin doa? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, semuanya sebelum memulai pelajaran BK pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing agar materi pembelajaran Pak Ahmad dapat dicerna dan dimanfaatkan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya siapa yang tidak hadir? Syafaul, Pak. Sebentar. 11 ya. Syafaul. Boleh ulang tadi siapa? Syafaul. Syafaul. Kemana dia? Dispen. Dispen. Ke Jepang. Iya. Jeno. Enak dong. Jeno Jeril. Absen 14. Jeno. Kemana? Sakit. Izin. Jadi izin apa sakit nih? Oke, yang selanjutnya ada lagi? Izin. Mana ya? Oh ini. Izin. Terus ada lagi nggak? Udah, nggak ada. Kita lanjut. Jadi tujuan pada pertemuan hari ini di mana kalian mampu menganalisis potensi yang ada dalam diri. Nah, di mana juga kalian juga dapat merumuskan minat dan bakat yang ada dalam diri kalian. Nah, dan kemudian akhirnya kalian bisa menentukan jurusan di perguruan tinggi sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Nah, kita kesepakatan kelas dulu boleh dibaca bareng-bareng. Yang pertama ada? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Oke, kita bikin kesepakatan, deal? Oke, yang selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, kita akan ada ice breaking, tebak profesi pekerjaan. Saya boleh minta satu orang buat notulen untuk menyatet siapa yang jawab pertanyaan di depan. Boleh? Oke, nanti ini aja ya, maksudnya nama-nama yang jawab siapa. Nanti akan ada reward dari saya bagi yang berhasil menjawabnya. Jadi kita akan lomba sedikit lah ya. Aturannya yang pertama, peserta akan berkesempatan menebak profesi pekerjaan dengan clue yang ada pada layar. Yang kedua, untuk menebak, peserta diwajibkan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Kalau misalkan nggak nyebutin nama ataupun lupa, saya ganti ke peserta yang lain. Oke? Yang selanjutnya setelah saya menyebutkan ataupun saya menampilkan gambarnya, jadi langsung angkat tangan, sebut nama, jawab. Jadi kita nggak usah bertele-tele, langsung aja jawab. Oke? Bisa dipahami? Oke. Udah pada siap? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, ada kodok, ada helikopter. Oke. Dokter. Oke, kita lihat jawabannya. Oke. Nanti kamu boleh jawab ya, boleh ikut jawab. Oke, yang kedua. Udah siap? Oke, yang belakang dulu. Siap. Dia belakang dulu. Siap.
Oke, jawabannya pilot. Oke. Mantap. Bisa kita lanjut? Udah siap nih? Siap? Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya. Oke. Oke. Cepat sekali ya. Jadi diharap fokus. Jawabannya adalah guru. Oke, selanjutnya. Kalian. Tar dulu, yang udah di ini ya, gantian yang lain ya, biar ini. Ulang. Saya hitung sampai 1-3 baru angkat tangan. Oke. 1 satu, santai. 1, 2, 3. Belakang dulu. Dia dulu. Apa? Jawabannya? Oke. Tentara. Oke. Ini soal terakhir ya. Jadi siapa yang beruntung? Tenang aja. Ini soal terakhir, jadi siap-siap. Boleh lagi ya, Pak? Boleh lagi ya, Pak? Oke, dia dulu. Koki. Oke, kita jawabannya. Soalnya tadi ini kesepil nih, paling kesepil. Oh, ini. Oke. Oke, see you di nanti kita akan ada permainan lagi. Selanjutnya. Oke, jadi tujuan ice breaking ini di mana kalian bisa melatih berpikir kreatif dari adanya gambar ataupun tulisan yang disilang-silang. Jadi kalian bisa menggabungkan kata itu menjadi suatu kata pasti. Yang selanjutnya ada merencanakan pemilihan jurusan, karena tadi permainan kita ini berhubungan dengan profesi pekerjaan yang sesuai dengan tema kita pada hari ini. Yang selanjutnya menghindari pemilihan jurusan asal. Oke, kita lanjut. Brainstorming sedikit. Nah, kalian boleh scan Mentimeter pada layar. Udah? Boleh, kalau yang sudah boleh di-share ke temennya, takutnya ada yang nggak bisa kebuka linknya. Kalau misalkan udah, langsung dijawab aja ya. Tadi udah ada ini kan, kalian bisa ngisi aja. Iya, nanti akan ada hasilnya ini. Oke, jadi program studi apa yang kalian inginkan? Ada yang fisioterapi, psikolog, teknik industri, hukum, praktisi hukum, teknologi pertanian, apalagi? Ayo. Boleh apapun itu kalian sebut sesuai dengan keinginan kalian. Jangan ragu. Kalau misalkan masih bingung boleh ditulis opsi-opsinya. Oke. Di sini ada kedokteran hewan, teknik industri. Ilkom. Ilkom bener, ada. Oke, ada yang manajemen bisnis, ilmu pangan, teknik elektro, kedokteran gigi, hukum, DKV, ilmu kok. Ada. Ada HI, ilmu olahraga, pertanian, teknik sipil, apa lagi nih? Yang baru muncul? Nah, berarti akademik tuh, akademi ya. Yang tentara nih akademi nih. Akmil biasanya. Ada yang farmasi, psikologi. Oke, di sini kan sudah banyak jawaban mengenai program studi yang sudah kalian inginkan. Kita bisa tahu lah, dari sini aja semua, hello. Oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa keinginan kita, karakter kita semuanya beda. Ada yang dari pilihannya aja beragam, gak satu doang. Maka dari itu kita juga sebagai teman di dalam satu kelas ini juga harus mengerti perbedaan kita masing-masing, dan jangan sampai menimbulkan sikap yang namanya bully, karena itu akan mendampak kepada depresi ataupun penyakit psikologi lainnya. Kalau gitu boleh saya ganti.
Oke, kita lanjut. Siapa yang mau membacakan ini? Boleh? Iya, itu aja yang gede. Boleh? Silakan. Oke. 87% mahasiswa Republik Indonesia merasa salah jurusan. Apa sebabnya? Oke. Dari jurnal tadi, ada yang ingin berpendapat apa aja? Kira-kira nih penyebab dari 87% mahasiswa ini salah jurusan. Salah satunya apa? Apa mungkin karena dia kira gaji bakal lebih besar. Oke, gaji yang lebih besar. Apalagi? FOMO. Ada lagi? Itu beda ikut temannya atau dari pergaulan gitu kan satu circle-nya ikut. Oke, itu berarti sama aja kayak FOMO. Ya nggak sih? Oke. Beda Ada lagi? sama orang tuanya jadi terpaksa gitu. Oke, terpaksa karena pilihan orang tua. Ada lagi? Kurangnya bimbingan dan edukasi. Kurangnya bimbingan edukasi. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Selain yang tadi udah sebutin? Kurang tahu bakat minatnya gitu. Kurang tahu bakat minat. Ada lagi? Sebenarnya masih banyak lagi. Ayo. Kurang mengerti sama apa jurusan itu kayak kurang memahami. Oke, berarti kurang memahami jurusan. Nah, dari masalah yang tadi, kita flashback dulu. Masalah ini udah sering kali terjadi. Maka niat Bapak di sini ingin memberikan kalian edukasi mengenai pemilihan jurusan berdasarkan kepribadian. Karena pemilihan jurusan ini banyak sekali yang bisa digali. Salah satunya kepribadian, ataupun ada lagi hobi, ada lagi tes psikologi. Jadi di sini salah satu yang akan Bapak pakai yaitu mengenai tes kepribadian menggunakan DISC, di mana DISC ini adalah dominan, steadiness atau compliance sama investigate. Nah, jadi kalian akan mengisi tes kepribadian, di mana tes kepribadian saya harap semuanya bisa mengisi dengan baik. Jangan sampai itu jawaban asal, jadi nanti nggak sesuai dengan karakter kalian. Kalau semisalkan ada menemukan, Pak ini nggak sesuai, gitu, berarti akan ada timbul karakter kita yang seperti itu. Bukan berarti kita takut ataupun hal lainnya nggak diinginkan gitu. Oke, sekarang boleh kalian scan dan dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya itu kalian bisa di-drag mana yang paling sesuai dengan kalian sampai yang tidak sesuai. Oke. Sudah semua? Sudah semua di-scan? Kalau misalkan ada yang nggak bisa, boleh temannya yang bisa di-share di grup kelas. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tesnya. Belum? Udah. Kalau misalkan ada kebingungan boleh ditanyakan. Apa? Yang atas ya, yang bawah. Jadi kamu drag gini tuh. Ini bukan Gitu. dipindahin, Jadi dipindahin. dipindahin mana yang paling sesuai sampai yang tidak sesuai. Hah? Perfectionist.
Iya, perfect apa? Perfeksionis maksudnya. Dia itu pengennya yang benar-benar perfect tuh suatu hal yang benar-benar apa sempurna, Sempurna. benar-benar apapun kegiatannya itu dia pengennya sempurna. Lebih cocok. Lebih tepatnya kayak contoh ada kegiatan, nah konsepnya itu kamu benar-benar pengen pakai konsep kamu yang jadi nanti kelihatan itu wah gitu tuh, jadi benar-benar matang, benar-benar perfect lah sampai ke detail-detailnya ataupun kesalahan kecil pun dipikirkan sama orang itu. Nah kalau misalkan kamu kurang di situ ya berarti taruh di mana, pokoknya di drag ke atas aja. Kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanya. Udah. Influence. Salah sih. Misalnya Pak. Ya. Di drag ke atas aja. Oke. Udah. Kalau misalkan udah nanti ditunggu teman-temannya dulu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sudah? Sudah. Yang sudah boleh tunggu temennya yang belum. Sudah. Oke, boleh ditunggu. Influence. Sudah? Sudah semua? Sudah? Ya. Tunggu di situ. Masih ada yang belum? Boleh, boleh. Silakan kalau mau minum, minum. Sudah? Masih ada yang belum? Masih ada? Masih adakah? Jangan terburu-buru, waktu kita masih ada 5 menit. Jadi dipertimbangkan baik-baik mana yang paling sesuai dan tidak sesuai. Apa? Spontan. Jadi kalau misalkan disuruh langsung dikerjakan. Gitu. Jadi nggak mengulur waktu, benar-benar tepat waktu. Habis diperintahin, kamu habis ini tolong misalkan sikatin kamar mandi ya, langsung gerak, nggak udah pakai kemana-mana dulu. Ada yang bingung? Lihat lagi. Sudah? Sudah semua? Sudah? Masih ada yang belum? Udah? Oke, sudah semua? Bisa kita lanjut? Oke, saya lanjut. Oke, tadi kan kita sudah melakukan tes kepribadian. Jadi di situ ada dominant, influence, steadiness, compliance. Nah, di mana dominance ini kita bisa lihat
kepribadian yang kuat dengan ego yang tinggi, mudah merasa bosan, dengan rutinitas, menyukai tantangan dan inovasi, memiliki kemampuan dalam problem solving, multitasking, maupun hal-hal lain yang membuat menjadi lebih dominan. Jadi benar-benar dirinya ini akan lebih dominan dari yang lainnya. Nah, untuk kemungkinan ya jurusan yang cocok untuk orang yang memiliki kepribadian ini ada manajemen, akuntansi, teknologi informasi, tentara, atau polisi, teknik informatika, industri, sipil, elektro, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat jawabannya masing-masing, hasil tesnya masing-masing, kalian masuk kategori apa di situ. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya influence, di mana dia nih anaknya ekstrovert, komunikatif, senang berinteraksi, biasanya dengan orang lain loh, senang diperhatikan. Nah, biasanya ini yang orang-orang caper biasanya influence nih, suka diperhatikan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhinya ini bisa hal baik ataupun negatif, ya, apapun itu. Nah, kalau misalkan orang-orang ekstrovert ini biasanya bisa suka banyak ngomong atau enggak bisa suka sharing sama teman-temannya. Nah, kayak gitu. Nah, lihat sama hasil kalian. Itu sesuai dengan karakter kalian apa enggak. Nah, kan enggak harus tentara gitu. Nah, kalau misalkan untuk jurusannya ada ilmu komunikasi, ilmu politik, hukum, ada guru bimbingan konseling, guru psikologi. Nah, kalau misalkan disangkut pautin, ya, hello. Oke, kalau misalkan disangkut pautin, ini ada guru bimbingan konseling. Saya juga guru bimbingan konseling, tapi bisa dikatakan saya keluar jalur. Saya kalau misalkan dibilang saya orangnya introvert, gak ekstro. Tapi kalau misalkan udah kenal, saya bakal jadi ekstro. Biasanya ada orang kayak gitu. Iya, saya merasa gitu. Jadi kalau misalkan adaptasi di lingkungan baru nih, biasanya ya udah ngerem aja, nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau udah kenal, udah enak, ya baru dah sifat aslinya keluar semua tuh. Udah kodam, nggak tahu kodamnya apa itu, nggak tahu. Jadi bener-bener harus kenal dulu, baru bisa enjoy. Tapi kalau belum kenal, biasanya ya mau nanya juga nggak mau. SKSD sedikit juga nggak mau itu, biasanya. Oke, kita lanjut. Ada steadiness, di mana dicirikan dengan orang yang gigih dan tenang. Memiliki kemampuan menjaga kestabilan emosi, suka dengan kedamaian, menghindari konflik, dan menjadi pendengar yang baik. Ada guru, jurusannya ada kedokteran, bimbingan konseling, psikologi, ada administrasi bisnis, manajemen, ilmu komunikasi. Sekali lagi, ini adalah menjadi pendengar yang baik, suka menghindari konflik. Nah, ini kalau misalkan orang-orang yang punya masalah, kadang ya, suka bisanya dialihkan dengan suatu hal, ataupun ya lari begitu aja, nggak mau tahu gitu. Tapi di satu sisi dia adalah menjadi pendengar yang baik. Dia bisa berguna untuk orang lain, tapi dia nggak bisa mengendalikan untuk diri sendiri. Biasanya gitu. Jadi kita lebih care ke orang lain dibandingkan diri sendiri. Kadang juga kita nih sebagai pendengarnya, aduh, gue udah ngasih tahu, kok sama gue nggak bisa ya? Gue sendiri kok nggak bisa? Kadang gitu, kok nggak bisa? Kadang kayak gitu. Memang makanya kita sebagai makhluk sosial kan, tapi terkadang juga makhluk sosial bukan berarti kita lepas dengan diri sendiri. Kalau misalkan kita cuek sama diri sendiri dan cuman care sama orang lain, nah kitanya yang akan memendam. Contoh kecilnya, kita punya masalah, mau cerita tapi nggak enak sama itu orang, atau enggak kita nggak mau tahu itu masalah kita ini nggak mau diketahui orang lain. Itu biasanya orang-orang yang suka mendem-mendem gitu tuh kadang bahaya tuh. Lebih baik diungkapkan, tapi biasanya
orang yang mau mengungkapkan itu ke orang-orang yang udah percaya. Jadi udah dipercaya lah, misalkan saya sama dia, saya mau ceritanya sama dia doang. Ya udah berarti saya percaya sama dia. Gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan kita sudah dipercaya sama orang, bisalah dijaga dengan baik amanat itu, karena paling sulit itu apalagi kita hubungkan kembali di dunia pekerjaan, kejujuran itu susah. Nomor satu, misalkan kita lemah dalam pengetahuan, kita nggak tahu nih kerja di situ mau ngapain, udah masuk aja di kantor, tapi kita punya kejujuran di situ, punya attitude baik, yang diambil mana? Attitude. Karena kenapa? Pengetahuan bisa kita asah, tapi attitude sulit. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada compliance. Tes kepribadian cenderung mengikuti aturan. Nah, biasanya yang suka-suka tertib lah, lurus aja hidupnya. Nah, prosedur yang berlaku, rasa tanggung jawab tinggi, setia pada atasan, dan organisasi, cenderung menghindari konflik lagi sehingga dapat bekerja dalam tim dengan baik. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ada di sini ada negatif, ada positif. Positifnya yang mana? Tanggung jawabnya tinggi, setia pada organisasi, kita cenderung menghindari konflik, sehingga dapat bekerja dalam tim yang baik. Negatifnya, kalau misalnya saya nanya negatif, apa? Negatifnya? Kalau misalkan kita lihat, boleh, banyak kan begitu. Biasanya begitu, suaminya jadi tentara, istrinya jadi bisnis, kayak gitu banyak. Oh, tentara. Oh, kamu yang tentara. Oh, sambil, berarti 2. Oke, kalau misalkan kita lihat sisi negatifnya, menghindari konflik itu negatif positif? Negatif positif. Nah, kalau sama cenderung menghindari konflik, sama menyelesaikan, mana positif, mana negatif? Menyelesaikan kan? Nah, kalau menghindari dia benar-benar dia nggak tahu. Kalau misalkan salah ya udah, ya bodo amat. Kadang gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang seperti ini, emang dia akan lurus aja, ikut aturan segala macam. Jadi untuk kerjasama apapun itu enak nih biasanya sama orang-orang kayak gini. Nah, kalau misalkan untuk jurusannya ada analisis laboratorium, kedokteran, perawat, tentara ataupun polisi, teknologi informasi, administrasi bisnis. Nah, saya mau tanya sama hasil kalian yang tadi, ada nggak yang hasilnya lebih dari 1? Yang dua coba. Yang 2. Yang 3? Oke. Yang dari yang 2 dulu deh. Ada yang mau kasih nggak? Apa? Misalkan hasilnya apa sama apa? Saya, Pak. Oke. Tadi dominan sama influence. Oke, berarti kalau misalkan kita flashback lagi, tadi dominan sama influence. Jadi di mana kita ini memiliki 2 kepribadian. Kalau misalkan dilihat dari tes yang udah kita lakuin, di sini ada dominance, ada influence. Berarti bukan berarti yang cuman 1 doang ataupun yang 2 doang lebih dominan di 1 kepribadian. Di situ kan ada presentasinya nggak? Ya. Nah, berapa yang lebih gede yang mana? Coba. Dominan. Dominan. Sama. Berarti kamu seimbang. Gitu. Nah, kalau misalkan di salah satunya ada yang lebih gede, bukan berarti kamu tidak bisa ke sini, ke kepribadian ini, tapi bisa ditingkatin ataupun nanti akan muncul sendiri perilaku itu. Gitu. Jadi bukan ada kemungkinan ya, bukan nggak bisa, tapi ada kemungkinan kita akan melakukan seperti itu. Biasanya terjadi begitu aja, ataupun di bawah alam sadar kita, tiba-tiba kejadian aja. Kan pasti sering dah di kehidupan kita, kayak pulpen aja, kok hilang ya? Pasan tadi taruh di sini. Kayak gitu. Jadi semua itu terjadi tiba-tiba. Nah, sama pun yang 3, pasti dari 3 itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, bukan berarti kita ini nggak bisa nyampe semuanya. Kalau misalkan kita kasih contoh
Tadi ada kedokteran. Nah, di sini steadiness memiliki kemampuan menjaga kestabilan, suka kedamaian, dan menjadi pendengar yang baik. Contoh, ininya kedokteran. Kalau misalkan nggak dengerin baik, apa yang akan dilakukan itu dokter? Asal potong. Ya kan? Asal praktek, malah jadinya psikopat, nggak bener, ya kan? Nah, semua itu perlu dipertimbangkan. Bukan berarti, contohnya kayak polisi kalau nggak ada maling juga nggak kerja kan? Jadi semua itu emang saling menguntungkan. Maka dari itu, gak semua yang presentasinya tinggi itu lebih dominan. Kadang yang rendah ini malah jadinya meningkat. Karena kita bener-bener fokusnya udah sama yang rendah. Kita ini akan ningkatin apapun yang rendah. Kalau udah tinggi kadang, ya udahlah, gue udah bisa. Mau diapain lagi? Gitu. Males untuk meningkatkan. Apalagi kalau itu bukan yang sesuatu yang diinginkan, ingin tahu. Contoh, misalkan saya mau belajar Photoshop. Nah, itu saya akan benar-benar cari tahu tuh gimana sih caranya bikin Photoshop, gimana cara ngeditnya, dari awalnya gimana, editnya gimana, kasih visual yang bagus itu kayak gimana. Itu suatu hal yang benar-benar saya inginkan. Jadi, ya udah saya kejar terus kan. Tapi yang udah konsisten, ya udah itu bakal diem aja. Nggak bakal ada grafik naik turun, dia bakal anteng gitu. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Ataupun dari kepribadian kalian masih ada yang kurang pede? Dari hasil ataupun yang sudah saya paparkan di depan? Ada nggak? Nggak ada? Aman? Yakin? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Sharing insight tadi udah ya. Apa? Ada yang mau ditanya? Tadi saya tadi nanya dengan hasil yang udah kalian dapat tadi kan. Nah, oke, ini kan kalau misalkan saya balikin lagi di sharing insight. Tadi kita memiliki tes kepribadian apa aja yang udah kita lakuin? Satu, ada apa? Di satu tadi ada dominance. Yang kedua ada? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak? Dominan itu apa? Influence itu apa? Saya minta satu orang satu. Oke, kamu. Kalau influence itu dia itu kayak sifatnya itu nge-influence orang gimana ya? Dia membawa pengaruh. Membawa pengaruh. Ya, kayak entah motivasi atau ngasih masukan gitu. Oke, kalau misalkan kita hubungan ke jurusan, kira-kira salah satu contohnya apa? Jurusannya cocok untuk orang memiliki itu. Ilmu komunikasi itu nggak psikologi. Oke. Oke, ada lagi? Apa lagi ayo? Apa? Kalau steadiness katanya stabil gitu Pak. Jadi dia memang orangnya kayak gitu selalu benar gitu. Terus apa lagi? Harus hati-hati banget emang orang Oke. Kalau misalkan kita bicarakan tadi yang sudah disebutkan steadiness, jurusan yang akan kemungkinan cocok apa? Untuk bagian steadiness tadi. Oke, ada ilmu komunikasi, apa lagi? Kedokteran, apa lagi? Psikologi, ada lagi? Manajemen, ada lagi? Oke, bimbingan konseling. Guru sama, bimbingan konseling guru, cuman bedanya kan kalau guru lebih ke arah mapel, kalau BK ya sendirilah gitu. Nah, yang selanjutnya tadi yang udah dua, ada influence dan steadiness. Tinggal dominance sama compliance. Siapa yang bisa jelasin? Oke, dominance apa? Dia tuh orangnya bakal jadi lebih dominan di antara yang lain, terus kepribadiannya tuh kuat. Terus ada egonya tuh tinggi. Egonya tinggi. Terus dia bisa juga problem solving, sama dia tuh multitasking juga. Jadi intinya tuh dia selalu kelihatan di kumpulan orang-orang tuh kayak menonjol gitu. Oke. Untuk jurusannya, kalau misalkan yang kemungkinan cocok jurusan dominan, ada tentara, yang paling diinget tuh. Apa lagi? Administrasi bisnis, polisi, oke. Manajemen, akuntansi, ada lagi? Teknik, oke. Yang terakhir, compliance.
Yang menjauhi masalah. Oke. Bagus kan lain kritis, terus suka mikir. Kritis, suka mikir, apalagi kepada dirinya nih. setia kepada pemimpin. Ada yang kurang nggak? Ikuti aturan. Salah satu jurusannya ada apa? Manajemen bisnis. Oke, ada apa lagi? Oke. Manajemen. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada LKPD. Jadi yang sudah tadi kita bahas bareng-bareng dari awal dari 87% mahasiswa yang salah jurusan, terus kita sudah melakukan tes kepribadian dan kita juga udah sama-sama sharing lah untuk memberikan pengetahuan masing-masing. Kita udah sampai mana, kita udah paham atau belum. Nah, di sini saya akan mempunyai LKPD yang nantinya akan dikumpulkan, tapi minggu depan. Nah, LKPD-nya ini ada satu menggambarkan profesi dari cita-cita yang kamu inginkan. Tadi bisa dihubungkan sama Mentimeter yang udah kita lakuin. Prodi apa? Terus bisa langsung ke profesi dan cita-cita. Nah, yang kedua gambarnya di HPS, yang ketiga. Nah, tadi dari cita-cita itu hasil tes DIS-nya, jurusan kuliah yang diinginkan, strategi untuk mencapai cita-citamu. Nah, jadi nanti dikasih keterangan hasil tes kamu ini apa yang udah dilakuin tadi. Nah, dikumpulkannya kapan? Minggu depan. Kita lanjut. Nah, di sini ada evaluasi hasil. Ini boleh di-scan dulu. Nah, boleh di-scan dulu, dikerjainnya nanti aja juga boleh setelah pulang. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Sudah, nanti yang udah boleh di-share aja di grupnya. Doa penutup. Oke, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Karena kita berada di jam terakhir ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita bisa mengamalkan, dan ketika kita dalam perjalanan pulang, semoga kita diberikan keselamatan. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya mempunyai kata-kata. Enggak pantun. Oke. Dalam perjalanan menuju masa depan yang berkilau, pemilihan jurusan bukan hanya tentang mengikuti arus, tetapi tentang mengukir jejak dan menemukan jati diri. Dengan strategi cerdas, kita membangun landasan yang kuat untuk meraih mimpi tertinggi dan menerangi jalan menuju kesuksesan. Jadi perlu adanya perencanaan dari kita, khususnya di kelas 10, dan jangan asal dalam memilih jurusan. Di kemudian hari kita akan menyesal. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.